apa kabar semuanya kalian? Selamat siang. Terima kasih ya sudah mendukung channel aku sejauh ini teman-temanku. Dan aku janji sih setiap Sabtu kita jam 11 akan live dan juga malam di channel bioskop malamku itu 7:30 aja deh. Jadi kita nggak terlalu malam ya, karena kan hari Seninnya banyak yang sudah bekerja. Ya, untuk tema kali ini aku sudah buat ya. Bannernya pun sudah aku buat, yang dalam tahun ini akan datang ke kota atau ke rumahmu. Datang secara fisik ya. Kita akan cek di sini teman-teman. Aku suka banget kartu tarotnya. Kartu tarotnya memang dari Cina. Tapi ini kayaknya original Cina ya, jadi nggak KW-KW. Cuman keren banget sih, kecil gitu, terus enak dipegang. Kita akan ambil beberapa kartu yang dalam tahun ini datang ke kota atau ke rumahmu. Oke, datang ke tempatmu pokoknya secara fisik. Serahkan semuanya kembali kepada Tuhan ya. Kalau misalnya tidak cocok atau tidak resonate, nggak usah dipaksa untuk resonate karena percuma, nanti kesel sendiri. Oke. Kita akan ambil di sini untuk beberapa kartu ya teman-teman. Ada kartu Three of Swords, ada kartu Five of Pentacles. Wow, teman-teman, ini adalah seseorang yang pernah menyakiti kamu loh. Yang punya rasa bersalah besar kepada kamu. Oke. Wow. Oke, kita buka 2 ya, 6. Seseorang di sini yang energinya itu ada dari, kita akan baca Libra, Capricorn, terus di sini ada Libra, kenceng banget ini, Aries, Taurus. Bisa dicek teman-teman, jika bukan zodiaknya, Sun, Moon, Rising-nya kamu cek. Nanti pada akhirnya aku akan buka untuk zodiak personal ini Sun, Moon, Rising-nya. Tadi kita punya Libra, Aries, kemudian untuk Taurus ya, Capricorn. Itu kenceng banget. Nah, terus di sini Libra ini memang lagi kayak galau banget ya. Karena aku melihatnya orang ini mungkin tidak enak sama kamu ya, membuat hubungan kalian itu yang tadinya oke menjadi sangat sulit. Dikarenakan dia tidak bisa memilih. Waktu itu mungkin dia punya pilihan, tetapi dia tidak kunjung memilih kamu. Tapi pada akhirnya dia tuh kayaknya tersadar ya teman-teman, tersadar bahwa dia tuh memang nggak bisa kehilangan kamu. Dan orang yang bisa benar-benar mengerti dan yang disadari belakangan itu ya kamu. Di sini kalau aku lihat sih lebih tepatnya orang yang punya salah sama kamu, atau bahkan kalian sempat hubungannya itu nggak baik. Hubungannya nggak baik, hubungannya tuh nggak bagus lah. Kita pakai parfum dulu supaya lebih fresh. Siapa di sini yang suka parfuman kalau di rumah? Kalau suka parfuman di rumah, jangan lupa pakai Li Aura. Li Aura ini parfum khusus untuk membooster aura kamu supaya aura orang yang kamu sayang bisa cepat datang, pekerjaan, dealing, bisnis segala macam oke. Ya. Pemesanannya bisa nanti kalian cek di deskripsi. Kita lanjut lagi di sini. Three of Swords, Five of Pentacles. Waktu itu dia sangat sulit banget nih melepaskan seseorang yang lain ya. Dia punya pilihan. Bisa aja
dia nggak mau terlibat sama dua-duanya, atau cintanya tuh pusing banget, sama-sama nggak bisa milih, pengen keduanya, dan pada akhirnya di sini dia tidak memilih kamu, tidak memberikan kepastian yang benar sesuai dengan kata hatinya. Padahal ketika dia memilih pasangan ini, dia itu kayaknya kelihatannya sedih ya, bermuram durja murung, dan dia tuh menyesali selama tidak terkoneksi dengan kamu, menyesali bahwa dia kok tidak bisa tegas ya jadi orang, tidak bisa bertanggung jawab dengan apa yang sudah dia lakukan. Kalau misalnya dia orang yang mendua, berarti dia licik di sini. Liciknya dalam arti mau cari aman waktu itu. Tidak cukup berani untuk mengungkapkan bahwa oke, aku seperti ini. Munafik ya. Mungkin malah mengkambing hitamkan kamu, bisa jadi. Tapi belakangan di sini aku melihatnya dia telat kayak telat menyadari bahwa semakin dia tidak memilih kamu, semakin dia menginginkan kamu. Ya, kita lihat ya di sini. Ada kartu Chariot. Orang ini sebenarnya kalau aku lihat kondisinya ya, dia tuh udah kayak bolak-balik cari tahu keberadaan kamu loh teman-teman. Cari tahu keberadaan kamu tentang apa sih? Dia tuh pengen kayak datang untuk serius. Aku pengen serius, aku pengen nggak main-main. Tetapi di sini kayak nggak cukup punya keberanian, jadi kayak datang pergi, mungkin udah mau ngedeketin kamu nggak jadi lagi gitu loh. Kita lihat lagi di sini ada kartu The Tower, tuh kan teman-teman. Aku melihat dari 3 kartu ini ada kartu Chariot, Hierophant, The Tower. Intinya ketika dia mau datang nyamperin kamu ya, dia tuh kayak berbalik arah gitu karena takut. Takut kenapa? Takut bakal menjadi sesuatu yang kamu emosinya meledak-ledak, sehingga makin ngebuat hati dia sakit gitu. Takutnya kamu nggak nerima dia juga ketika kondisinya di sini dia lagi pengenin kamu, kayak kemana aja lo dari kemarin, gue udah nggak suka sama lo. Nah contohnya kayak gitu. Dan di sini sebetulnya dia tuh pengen kayak minta maaf gitu loh. Waktu itu mungkin ya, ada beberapa di sini yang kulihat memang sudah terkoneksi dengan orang lain, udah serius, malah bahkan sudah ada yang menikah ataupun tunangan. Tetapi ujung-ujungnya di sini, ya sebetulnya hubungan mereka itu juga kayak nggak bagus gitu loh. Kayak emosinya labil, datang dan pergi. Dan aku lihat sih, ada kemungkinan ketika dia datang ke kamu, ke kota kamu atau ke rumah kamu, hubungannya ini di sini udah berakhir, udah stop, bener-bener udah pisah ya. Kita akan lihat lagi untuk tujuannya. Ada kartu The High Priestess. Sebelum dia datang ke kamu, dia tuh sudah banyak kayak mempelajari sesuatu. Cukup di sini dalam hati dia tuh, aku tuh kayak pengen belajar lebih baik lagi ke depannya. Dan dia berusaha untuk apa? Untuk kayak membangun kepercayaan diri lagi, gimana dia tuh nanti bisa ngadepin kamu, ya kan? Soalnya kalau aku lihat di sini dia masih melihat dan dia jalan ke depan teman-teman. Yang kemarin aku rasa pernikahannya sudah hancur ketika dia memilih orang lain, ternyata tidak selancar itu. Tidak lama dari dia tidak bisa memilih, itu jaraknya mungkin gak lama. Ibaratnya kayak karma instan. Ada kartu Nine of Wands. Ada kartu The Emperor. Kamu tahu sih di sini ada orang yang ketakutan. Ketakutan untuk melangkah maju ke depan. Tetapi di sini sekalipun dia takut, dia tidak menyia-nyiakan namanya peluang. Akhirnya dia memberanikan diri untuk mengambil sebuah peluang ya. Walaupun aku ngelihat di sini peluang yang diambil itu mungkin tidak dengan cepat. Tidak dengan cepat, tapi dia melihat dan menanti peluang itu datang supaya dia bisa berani lagi untuk mempertimbangkan nih. Dia harus berbuat apa. Jadi dia tuh kayak
melakukan sesuatu itu tidak terburu-buru, teman-teman. Ya, dia tahu di sini bahwa dia tuh cukup untuk memupuk keberanian dulu supaya dia bisa jalan ke kota kamu. Kita lihat lagi di sini Sun Moon Rising-nya. Ada Taurus, ada Aries. Terus di sini kita punya kartu Aries lagi kuat banget ya, teman-teman. Sagittarius, Virgo. Terus di sini ada Aries banyak banget, teman-teman. Aquarius. Aku kayak ngelihat apa ya? Ngelihat seseorang di sini kayak dalam satu situasi yang bimbang, bingung. Kayak dia tuh mau mencari kamu. Misal udah dapet gitu, tapi kayak datang pergi gitu loh energinya. Tetapi aku melihat di sini, pada akhirnya dia mengambil kesempatan itu ya, teman-teman. Cukup banyak belajar kok. Dia sudah cukup belajar di depan bahwa sudah saatnya tuh untuk unjuk gigi. Kalau misalnya memang dia punya kesalahan, ya dia nggak mau cuman minta maaf lewat telepon atau chatting atau apa, dia nggak mau. Bener-bener, soalnya dia kayak kena karma instan gitu loh. Ya, karma instan. Ini hanya untuk bacaan general reading ya teman-teman di YouTube, tapi aku tidak membacakan secara personal untuk membacakan karma orang yang kamu kamu pikirkan. Soalnya kalau aku lihat di sini, seketika nggak jauh dari dia nyakitin kamu, ini langsung ada the tower moment di pernikahannya. Jadi pernikahannya tuh udah gonjang-ganjing. Kalau misalnya ada yang sudah ketahuan sama pasangannya, ternyata dia ini kamu dijadikan orang ketiga, ya sebenarnya bukan berarti dia nggak suka sama kamu ya, tapi kepaksa gitu loh teman-teman. Tapi ketika disuruh memilih, dianya nggak bisa. Ketika kamu sudah jauh, baru nyadar ternyata aku nggak bisa kehilangan kamu. Gini loh ya, sebetulnya kalau misalnya emang orang tuh suka, paling enak adalah berbicara langsung on the spot, supaya nggak ada later, nanti. Menunda-nunda sesuatu, nggak mau milih saat itu karena takut, ngapain? Kan aneh. Terus memaksakan gitu dengan pilihannya, nggak taunya ujung-ujungnya nggak berhasil. It doesn't work. Dia bilang di sini kenapa dia seperti itu, karena dia I want to stay logic and rational. Ya mungkin kalau dibilang logik dan rasional, ya memang logik sih. Kalau misalnya dia sudah dalam pernikahan, ya mau nggak mau dia milih pasangan ya kan. Yang penting dia stay dulu sama pasangannya, dicoba dulu. Kalau nggak bisa baru ke kamu. Terus I will only hurt you more for now. Sekarang ini aku tuh pasti bakalan nyakitin kamu. Atau mungkin pada saat kamu suruh dia memilih antara aku atau dia bakalan nyakitin kamu sih. Karena power dari pasangan satunya lebih kuat ya kan. Yang ketiga, dia waktu itu melepaskan kamu karena dia merasa kamu tuh bakalan happy sama ketika nggak bersama dia. Dia bilang, aku nggak tahu lagi berapa lama aku membutuhkan yang bisa aku butuhkan ya. Dia bilang, ya kamu sebagai waktu itu move on lah. Karena satu-satunya yang bisa buat kamu bahagia adalah jangan bersama aku. Jangan denganku. Waktu itu dia bilang dia nggak bisa untuk serius berkomitmen sama kamu. Ya karena di sini dia sudah berkomitmen duluan dengan yang lain. Dan kita cek lagi di sini. Tuh, I'm gonna reach out soon. Dan inilah saatnya ya teman-teman, ketika dia sudah
meng-cooling down semuanya. Dan ternyata di sini dia menyadari bahwa mungkin pilihannya yang kemarin itu salah besar. Dia make another mistake. Dia bilang di sini, I'm gonna reach out soon. Aku akan mendatangimu. Inilah yang menjadi tema bacaan kita kali ini. Siapa-siapa aja yang bisa mengunjungi kotamu atau benar-benar datang untuk berkomitmen dengan kamu. Dikarenakan di sini aku melihat ada kesempatan dari semesta yang diberikan karena dia sudah banyak belajar dari banyak kesalahan di belakang. Dan Nine of Wands sama kartu The Emperor, dia sepertinya tidak akan mundur. Walaupun di sini sih kesannya kayak dia bukan PHP ya teman-teman, tapi kayak ngegantung dulu. Karena dia melihat dari banyak sisi. Kalau misalnya dia buru-buru mengambil sebuah kesempatan, takutnya nanti berantakan. Makanya di sini dia melihat kamu tuh dengan sabar, kondisinya seperti apa. Dan sesuai dengan tema bacaan kita melihat seseorang ini adalah seseorang yang akan datang ke kota kamu, menjemput kamu, mengutarakan cintanya. Aku sih ngelihatnya seperti itu. Bagus loh teman-teman di sini. Kita nggak pernah kita nggak pernah tahu jodoh orang itu gimana, siapa, dari mana. Ya tapi memang di tahun 2022 ini kita tuh susah untuk bisa namanya kayak berkenalan dengan orang lain. Kalau misalnya kita bisa memperbaiki hubungan dengan orang yang lama, kenapa tidak? Daripada kita kenalan lagi, udah bukan waktunya hura-hura kan? Bukan anak sekolah lagi, aku rasa di sini yang nonton videoku. Mau sama orang baru pun, hati kamu juga kalau belum bisa rilis, ya kamu nggak akan bisa kenalan sama orang baru. Dimana-mana ngeliat orang lebih ganteng kayak si aktor Revel Hadi aja, pastinya kamu nggak akan ngeliat dia ganteng. Kalau aku sih ngeliatnya ganteng ya, tetap. Tapi kalau orang udah kecintaan sama pasangannya, Revel Hadi ganteng, tapi kan ya nggak mungkin kan, gitu loh. Di sini dia bilang stay true to yourself. Pesannya adalah harus selalu jujur dengan hati kamu. Ketika dia datang, yang diserahkan sama semesta apa? Harus jujur. Unek-unek kamu segera deh untuk dikeluarkan gitu loh. Lebih grounded lagi. Kalau mau hidup kamu enak ya, lebih grounded lagi. Karena obat untuk kita ikhlas adalah kita tuh lebih duniawi lebih membumi, bukan duniawi, membumi lagi. Di sini diamkan dulu semuanya. Istirahat, nggak usah banyak pikiran. Mau dia datang kek, mau dia enggak kek, ya kan? Kamu tuh nggak kemana-mana. Dan aku pikir tema kita kali ini adalah mengkoneksikan energi dia dengan kamu. Dan ini adalah bentuk afirmasi dari aku untuk kalian. Supaya kamu tuh nggak capek-capek. Kamu cukup duduk manis. Stay where you are. Biarin dia yang nyamperin kamu. Gitu, ya. Di sini, reclaim your power. Kalau kamu udah sempat kehilangan energi, kehilangan kekuatan, kamu harus bilang ke aku, yakin. Hari ini aku yakin. Orang yang memang membutuhkan aku akan datang. Datang dengan baik. Datang dengan energi yang positif. Oke? Tolong diafirmasin itu. Kalau aku kecepatan ngomong, kalian bisa rewind. Dicatat aja. Itu aku setiap membacakan ini, sebenarnya aku tuh mendoakan untuk kalian. Jadi kalau misalnya ada yang komen-komen negatif, kadang-kadang iya sih, masa sih, gimana sih, ya nggak apa-apa, nggak usah dipercaya. Tapi ini kan bentuk afirmasi. Kita gimana pun percayanya sama Allah. Oke? Ini hanya berupa prediksi. Kita punya kartu friendship ya. Untuk menjalin sebuah hubungan yang natural bersama dengan orang ini, awalilah dari mulai mengerti dulu, mulai dari awal lagi, berteman kembali, komunikasinya dibagusin dulu. Karena nanti
drama percintaan itu akan datang sendiri. Jadi jangan begitu dia datang, begitu dia chatting kamu, kamunya udah kesalahan tingkah, udah pengen menggapai. Gak usah. Santai, relax ya. Gak usah terlalu yang kehappyan sampai lupa daratan gitu, gak usah. Tetap stay calm, stay grounded, membumi. Udah itu aja. Biarkan energi dia yang datang sama kamu. Ketika kamu meninggalkan dunia ini, kamu tidak akan mengambil badan kamu, tetapi jiwamu dan memori yang mungkin kamu ingat apa yang pernah kamu share dengan kasih dan cinta kamu. Jadi kita tidak akan ingat namanya kita gimana. Kita tuh hanya membawa kasih, membawa cinta, bawa satu hal positif lah yang harus kita ingat ketika kita udah gak ada. Kamu gak usah khawatir, kedatangan dia ini akan membawa petualangan baru dalam hidup kamu. Dia akan datang dengan memberikan kamu kepercayaan hidup, energi, mimpi, dan gairah. Maafkan. Stop untuk fokus sama energi yang ada di masa lalu. Karena hidup kamu udah terlalu banyak terbuang untuk hal-hal yang lalu. Kemarahan masa lalu, egoisme masa lalu, gak memaafkan orang di masa lalu. Kamu yang menulis sendiri realita hidup kamu dengan apa yang kamu pikirkan, impikan, atau bayangkan. Jadi jangan stuck sama masa lalu terus. Kalau misalnya kamu kesel sama orang ini, kamu bawa terus kesel sampai mati. No. Mendingan kalau misalnya memang dia minta maaf sama kamu, dia mau datang ketemu sama kamu secara physically, ketemu kamu dengan memberikan pengertian, kamu nggak perlu untuk membenci. Kasih dia aja kesempatan. Ya mungkin berteman dulu lah. Yang penting syaratnya ya teman-teman, jangan dari kamu dulu yang kayak kesenangan gitu. Tahan dulu, cooling. Kita harus bener-bener cool. Kalau nggak cool kan nggak enak ya. Aku juga begitu kok kalau ketemu sama pacar aku. Misalnya seminggu sekali ketemu gitu. Aduh, kangennya kayak apa, tapi ya kita kayak belaga cooling down aja. Belaga, oh iya yaudah datang aja kayak gitu. Padahal hati tuh udah kayak ser gitu kan. Kita punya kartu ametrin di sini. Kamu itu harus melakukan sesuatu yang terbaik, apalagi dalam memikirkan sesuatu. Harus memiliki namanya balancing dalam hidup, karena dengan balancing energi yang ada pada mental kamu dan body kamu itu bisa sejalan. Jadi kamu harus lebih lebih logika juga jalan, jangan cuman hayalan aja. Di sini kita punya Cooper. Kamu tuh pintar, kamu tuh punya kekuatan, kamu tuh semacam konduktor. Apa ya konduktor itu? Aku nggak bisa jelasin pakai bahasa Indonesia sih. Di sini kamu tuh berpotensi untuk membersihkan energi negatif dengan cara berkomunikasi dengan orang lain. Jadi setiap berbicara nggak usah terlalu ngoyo, slow aja, santai aja. Tetapi kamu punya power di situ.
Contoh ya, ngomong kayak aku gini. Biasakan bicara itu yang berbobot, supaya orang juga nggak ngalor ngidul nanggepin kamu. Itu harus latihan teman-teman, serius. Ketika kamu bicara sama pasangan kamu yang complicated, nggak usah banyak bicara, tapi sekali ngomong berbobot. Nggak usah chatting begitu panjang kayak paragraf, ngomong sedikit aja, yang penting berbobot. Harus belajar, ya. Di sini aku melihat kamu sesekali juga bisa loh, guys, beli batu-batu ini ya. Ada batu Cooper tadi, ametrin, yang warnanya kayak gini, ametrin ya. Kamu bisa catat nih kristalnya, ametrin. Terus ada Cooper, batu Cooper, kamu cari deh di Tokopedia, toko ijo, toko oranye, cari yang asli ya, kristal asli. Atau turmalin. Nah, turmalin itu biasanya hitam dia. Jadi ini untuk memblocking energi negatif. Kalau misalnya bisa beli yang kristal piramid gitu, yang warna hitam, turmalin, black turmalin, keren banget. Kamu boleh beli. Itu untuk menghalau semua energi negatif, nggak cuma dari orang ini, tapi dari sekitar-sekitar kamu. Belinya yang grade B boleh, grade A boleh. Kalau punya uang ya beli grade A. Jangan yang plastik ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan ambil. Kita pakai runes dulu. Energi dia ke kamu ketika datang. Oke. Di sini dia punya energi kesedihan ya, karena ini terbalik. Tetapi dia pengen segera ketemu kamu, itu keadaannya bisa berbalik, bisa dimaafkan, supaya rezekinya juga nggak sedih terus, nggak jahat, nggak masuk energi negatif terus. Di sini kalau aku melihat ya, dia tuh kehidupannya krisis banget teman-teman. Ketika dia mau ketemu kamu, dia berharap dengan meminta maaf semuanya akan menjadi lebih lancar buat dia. Di sini pengen ada namanya personal relationship dengan kamu. Dan aku ngelihat di sini ada kartu Lagus, rune Lagus. Dia itu pengen kayak hidup. Ketika ketemu sama kamu, energinya tuh pengen kamu tuh kasih pencerahan buat dia. Nggak cuma imajinasi doang, tetapi kayak membangkitkan mimpi, energi, spirit, semangat. Karena dia sudah jatuh di sini. Pengen lancar lagi rezekinya, pengen ada personal connection sama kamu, pengen ada semangat. Itu tujuannya. Sekarang kita cek untuk nama-namanya ya. Di sini ada huruf D, ada huruf G, L, C, ada W, Z, O, Q, X, I, R. Terus kita akan ambil di mana. Oke. Zodiaknya ya. Ada Cancer, Leo, kemudian Virgo, Libra, Sagittarius, Gemini, dan Pisces. Ini kamu boleh ngambil dari Sun Moon Rising-nya atau dari zodiaknya ini. Sorry, Scorpio, Taurus di sini lagi absen dulu ya teman-teman. Biarkan Taurus dan Scorpio beristirahat. Untuk Aries di sini udah banyak sekali. Capricorn, Cancer, Taurus tadi ada sih satu. Pisces biarkan istirahat dulu. Oke? Terima kasih teman-teman yang sudah ikut readingan aku siang ini. Semoga kalian tidak ngantuk, tapi aku rasa sih kalian banyak yang ngantuk karena habis makan siang biasanya. See you when I see you. Semangat kerjanya. Harus terus berproses menjadi seseorang yang positif. And bye-bye.